nations bear thy cross of grief, O pain. Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. He faithful will remain. Kita mengambil dasar firman untuk renungan kita kali ini dari surat Rasul Petrus yang pertama pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Leads to a joyful end. Saudaraku, kita mengerti betapa Tuhan mengasihi umat-Nya. Di dalam kasih-Nya ini Tuhan tidak pernah lalai untuk merawat, untuk memperhatikan, untuk menjaga umat-Nya. Tuhan sangat ingin untuk membebaskan umat-Nya dari kekhawatiran-kekhawatiran, yaitu dari kekhawatiran yang bisa membuat orang itu merasa tidak pasti, yang menjadikan seseorang gelisah, atau membuat seseorang menderita dan tertekan hidupnya. Surat Petrus yang pertama menasihati kita untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pada ayat 6 sampai dengan ayat 11 disebutkan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. The Lord is on thy side, with patience bear thy cross of grief, O pain. Dari nasihat Rasul, kita dapat yakin bahwa Allah adalah yang memelihara kita, yang merawat kita, yang menjaga kita. Manusia hanya perlu memiliki sebuah tekad dan usaha untuk kita mau menyerahkan diri kita kepada Dia. Hal ini bukan berarti mendorong kita untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan berarti mendorong kita untuk lalai atau membuat kita berhenti mengusahakan, memikirkan hal-hal yang sifatnya jasmani. Kita semua perlu untuk merawat diri kita, perlu merawat orang-orang yang ada di dekat kita, dari urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sekarang. Akan tetapi, janganlah kekhawatiran jasmani ini mengganggu hubungan kita dengan Allah. Janganlah segala kesedihan, keberatan, beban
itu menjadi bahaya untuk keselamatan jiwa kita. Kita harus tetap bisa mengenali kasih karunia Allah, karena kita telah terlebih dahulu menerima demikian banyak kasih dan karunia Allah ini. Kita berhutang kepadanya. Dan yakinlah, Allah mengetahui yang kita perlukan lebih baik bahkan dari pemikiran kita sendiri. Kita ingin untuk bertekad mengandalkan kasih dan kuasa Allah. Ia senantiasa akan memelihara kita di atas jalan yang telah Ia tunjukkan kepada kita. Apabila kita mematuhi perintah-perintah Allah dan memberi prioritas untuk perjuangan kita bagi keselamatan, mengutamakan hal-hal yang rohani, maka Allah akan memberi kita apa yang kita perlukan untuk kita boleh masuk ke dalam kerajaan-Nya. Oleh karena itu, sejak saat ini biarlah Allah mengaruniakan kepada kita hati yang penuh damai sejahtera. Bahkan kita berada di dalam beban-beban, berada dalam konflik maupun perselisihan di sekitar kita. Kita tidak ingin kekhawatiran-kekhawatiran itu menjadi duri yang kemudian menghambat pertumbuhan firman Allah, menghambat perkembangan iman di dalam diri kita, bahkan kemudian menjadikan iman kita itu sakit dan berhenti pertumbuhannya. Saudaraku, kini menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh, yang serius berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Namun Tuhan juga tidak ingin usaha ini menjadi sumber ketakutan, kekhawatiran yang kemudian bahkan menekan kita. Tuhan mengajak kita untuk kita membebaskan diri dari semua beban yang tidak perlu. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang pilihan kita. Mengapa Tuhan memilih aku, orang yang berkekurangan, orang yang berdosa, orang yang sungguh-sungguh tidak pantas, dan lain sebagainya. Hal yang demikian Tuhan tidak ingin kemudian itu merampas damai sejahtera kita. Ya, memang tidak tersedia penjelasan yang lengkap, yang sempurna tentang mengapa Tuhan memilih kita. Tetapi kita boleh yakin bahwa Allah mengasihi kita. Marilah kita ingat juga, bukankah kita tidak perlu menghasilkan keselamatan kita melalui pekerjaan-pekerjaan kita? Keselamatan itu hanya bisa kita raih melalui kasih karunia. Pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah sebuah ekspresi tanggapan atas kasih Allah yang telah terlebih dahulu dicurahkan kepada kita. Orang yang merasa dirinya telah ditolong oleh Allah, pasti dia akan terdorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tetapi ketika dia gagal melakukannya, Tuhan tidak akan menyalah-nyalahkan kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan menyediakan kemurahan, pengampunan, penguatan, dan pertolongan. Ya, kita sadar bahwa tindakan-tindakan Allah yang demikian ini memang berada di luar pemahaman kita. Sehingga mungkin saja kita begitu terbebani oleh dosa-dosa kita, hingga pada tingkat tertentu kita menjadi takut ditolak
oleh Allah. Saudaraku, marilah kita bertobat dan marilah kita mengandalkan pengampunan dan belas kasih Allah, karena Dia sungguh murah hati. Allah bukanlah Allah yang pendendam, khususnya kepada mereka yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menaati hukum-hukum-Nya. Tatkala orang yang demikian ini jatuh, Tuhan mengulurkan tangan. Kita tidak ingin untuk menjadi takut bahwa kita tidak mampu untuk mencapai tujuan-tujuan kepercayaan kita. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan berjanji untuk menyertai setiap kita yang mau berusaha untuk meraih hidup yang kekal. Kita ingin mengandalkan Dia di dalam kesetiaan, karena Allah tidak pernah meminta apapun dari kita yang kita tidak dapat mencapainya. Tuhan Yesus Kristus yang setia akan senantiasa memenuhi kebutuhan rohani mereka yang dengan teguh bertekad untuk tetap setia kepadanya. Janganlah kita menjadi takut perihal keselamatan kita. Sebaliknya, marilah kita berjuang untuk bertumbuh di dalam kasih. Bagaimanapun, Kristus akan mengampuni banyak hal dari orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.